sahabat toko Mandiri Indonesia. Pagi ini saya mau update terkait masalah SOP Stock Opname ya. Jadi standar operasional prosedur di Stock Opname. Jadi ini versi menggunakan iPOS 5 ya. Dan ini update bulan Mei 2025. Kenapa saya kasih update Mei 2025? Karena kami toko Mandiri Indonesia juga seiring berjalannya waktu melakukan update-update. Mana cara-cara yang paling efektif? Saat ini kami menemukan cara yang paling efektif sehingga ini kami sharingkan kepada sahabat toko Mandiri Indonesia semua. Jadi kita tidak perlu bawa laptop sama scanner begitu atau mencatat dulu terus di-scan di komputer, tidak, tapi kita bisa menggunakan handphone, kita tinggal scan-scan. Nah, SOP-nya ada yang namanya tahap persiapan. Ya, persiapan itu ada persiapan alat sama persiapan sebelum SO. Persiapan alat yang disediakan yang pertama adalah scanner Bluetooth. Jadi kita menggunakan Kasen KS606. Jadi ini sudah Bluetooth, jadi ini bisa sudah terkoneksi ke handphone. Begitu, jadi tinggal scan pakai ini bisa. Prinsipnya handphone itu juga punya kamera untuk scan barcode juga ya. Jadi tanpa ini pun bisa. Ini hanya mempercepat ya, menggunakan kamera handphone itu bisa. Terus mobile phone, HP yang sudah ada iPOS, aplikasi iPOS 5 ini ya. Terus alat tulis, kita bisa menggunakan alat tulis. Terus kertas potongan kecil-kecil, kalkulator dan scanner Bluetooth. Nah, ini scanner Bluetooth. Lanjut persiapan sebelum SO. Ini yang pertama, memastikan barang rapi, tertata sesuai merek, diusahakan satu barang berada di satu tempat. Ya, jadi usahakan sebisa mungkin satu barang berada di satu tempat saja. Barang-barang yang ada di gudang, usahakan adalah barang-barang yang karton-kartonan saja. Begitu. Barang-barang yang ecer-ecer, maksimalkan display ke depan di satu tempat. Kalau ada barang yang mempunyai dua tempat, misalkan lem mineral 600 ada di showcase, ada di rak, kasih keterangan. Yang kedua, briefing tim di awal shift, pembagian tugas yang jelas, pertanggungjawaban per lorong, perak dibagi di awal tugas. Jadi kita bisa briefing, kasih layout, terus nama si A, kamu layout ini, si B layout apa namanya lorong ini, si C lorong ini, si D lorong ini, sehingga mereka pertanggungjawabannya jelas. Yang ketiga, tim yang tidak kebagian alat atau tugas bisa menghitung barang yang jumlahnya banyak. Nah, jadi kita buat kertas kecil-kecil atau label harga dibuat kertas kecil-kecil, mereka nulis. Jadi sabun ecer, sampo saset yang renceng-renceng yang banyak kita hitung. Terus dihitung jumlahnya ada 25 tempel. Total ada berapa? 26 tempel. Begitu. Jadi yang tidak kebagian alat tugasnya adalah membantu menghitung. Sehingga nanti anak yang kebagian tembak tinggal tembak 25, tembak 26, tembak 34. Begitu. Ya, persiapannya itu. Lalu kita membuat timetable atau jadwal. Sepakati jam 7 sampai jam 12 scan, jam 13 sampai 14 cetak laporan, 14 sampai selesai evaluasi. Kalau jam ini sesuai kondisional kondisi toko. Kalau tokonya kecil biasanya lebih cepat gitu. Ya, teknisnya ini. Yang keempat, owner atau pengawas mengawasi dan memastikan semua terscan. Owner punya checklist. Oh, ini tugas sudah 3 sudah. Lalu evaluasi dilakukan keesokan harinya atau cek sampling. Ya, 2, 1 hari full digunakan untuk evaluasi data. Apakah sudah masuk SO semua? Mana barang-barang yang belum masuk SO melalui checklist tadi. Akurasi data, ya. Yang keempat, akurasi data. Akurasi data tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal karena SO pertama kali dan perbandingannya adalah stok 0. Karena pertama kali perbandingannya 0 atau belum ada pembanding atau mulai dari pemutihan sehingga kita tidak bisa melakukan perbandingan. Artinya masih perbandingan begini. Ini minus kenapa, ini plus kenapa kita tidak tahu untuk SO pertama kali. Yang kedua, jika mau menghitung akurasi data, maka harus dilakukan SO kedua. Fungsi SO kedua untuk evaluasi SO pertama. Sehingga ketika misalkan ada barang plus, ada minus, itu kita tahu. Oh iya, barangnya dicuri orang, atau salah SO, atau salah hitung. Begitu. Ya, kalau SO pertama, misalkan ini, toko sudah 3 tahun nggak pernah SO, tiba-tiba di SO, ya pasti ada yang ngeplus banyak, ada yang minus banyak, itu pasti dimanapun tempatnya. Ya, keterangan tambahan ini penting. Apabila stok gudang dipisah dengan stok toko, maka SO gudang dan SO toko dilakukan terpisah. Jadi SO gudang sendiri, toko sendiri, gitu. Ya. Yang kedua, apabila stok gudang jadi satu, tidak ada pemisah jadi satu, ya, maka A, untuk SO pertama kali yang stoknya ngacak atau tidak jelas caranya, kosongkan data, lalu scan dan input fisik barang di toko sesuai fisik.
Terus yang ketiga, stok gudang di input pembelian penambahan stok setelah SO, ya. Terus B, apabila S2 atau ketiga atau keempat dan lain seterusnya, stok sudah tidak ngacak. Jadi ini adalah SO kedua atau SO ketiga, ya, yang sudah ada pembanding. Yang pertama, pastikan gudang ditata dengan rapi dan dicatat deskripsinya dan stoknya. Gudang ditata dulu, terus dicatat Aqua 5 karton, Lemin 5 karton, terus Sania minyak goreng 2 liter 12 karton, catin dulu. Usahakan satu item terdisplay di satu tempat. Ketiga, jika saat scan di toko terjadi selisih banyak, misalkan di toko pas scan kok selisih banyak, maka cek ke gudang atau cek catatan tadi, ya berarti stok di gudang ada. Kalau nggak ada, kasih catatan, oh ini minus besar, nanti kita evaluasi, begitu. Ya, jadi itu adalah evaluasi update SO Mei 2025. Nanti timetable-nya ini atau catatannya ini nanti saya overlay di videonya supaya teman-teman bisa memberi contoh. Tahu kalau ada masukan silahkan. Jadi prinsipnya memang SO stock of 6 itu sebenarnya memang hal yang sulit, tetapi bisa kita lakukan kok. Gitu ya. Seperti yang kami lakukan juga begitu, maka pasti akan ada miss ketika kita melakukan stock of 6. Ya, tapi cara-cara yang kita lakukan ini adalah untuk mengantisipasi atau mengurangi miss yang ada. Terima kasih.